Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta membuat petisi kritikan terhadap pemerintah. Presiden Jokowi memastikan setiap kalangan berhak untuk menyatakan pendapat dalam berdemokrasi. Teka-teki masa depan politik Mahfud MD akhirnya terjawab. Mahfud akhirnya resmi menyerahkan surat pengunduran diri dan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Usai pertemuan yang berjalan 10 menit itu, Mahfud menceritakan pengunduran dirinya berlangsung dengan baik dan suasana yang hangat. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Usai pengunduran diri Mahfud, tim pemenangan nasional 03 mengakui bahwa elektabilitas menjadi salah satu pertimbangan mundurnya Mahfud dari Menko Polhukam. Pasti ada pertimbangan elektoral karena ini politik ya, tapi jauh lebih besar dari itu adalah banyak masukan dari masyarakat. Ya, bagaimana penyelenggaraan pemilu, bagaimana peran Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam untuk memberikan dorongan agar pemilu berjalan dengan fair ataukah tidak. Itu masukan dari masyarakat banyak. Mahfud MD dilantik Presiden Jokowi Oktober 2019 silam. Mahfud merupakan Menko Polhukam pertama yang datang dari kalangan sipil. Mahfud mengakui sebelum mengundurkan diri, ia terlebih dulu berkonsultasi dengan Ketua Umum Parpol pendukung 03. Liputan BTV. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai berbagai petisi di tengah kepuasan yang tinggi terhadap Presiden Jokowi, kita akan berbincang dengan peneliti LSI Denny JA dan Mas Aji Alfarabi dan juga jubir TKN Prabowo Gibran ada Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat malam Bang Dhanil juga Mas Aji. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam Mbak Stefani. Waalaikumsalam. Kami sudah berusaha untuk juga mengundang perwakilan dari KSP, juga dari Sivitas Akademika dari UGM, dan juga dari TPN Ganjar Mahfud, tapi belum ada yang bisa bergabung dalam diskusi kita hari ini. Tidak apa-apa, saya mau ke Mas Aji dulu, Mas Aji. Ini seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa ini kritikan datang dari berbagai kampus, Sivitas Akademika, guru besar dari berbagai kampus di tanah air. Namun kalau kita lihat dari berbagai survei, termasuk dari survei LSI Denny JA, Mas Aji, ini dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sangat tinggi, di atas 80%. Apa yang bisa kami baca atau kita baca dari sini sebenarnya, Mas Aji? Iya, pertama kalau soal kritik yang kemudian muncul dari berbagai sivitas akademika ya di berbagai kampus, saya pikir itu hal yang wajar saja ya. Tapi memang mengapa kemudian munculnya baru sekarang ya, menjelang 12 hari menjelang pencoblosan ya, padahal isu-isu yang kemudian dikemukakan oleh para sivitas akademika ini kan sebetulnya isu yang sudah lama ya, sehingga memang ya mudah-mudahan bahwa kalau kritik kan sebetulnya hal yang positif saja ya dalam proses demokrasi kita, sehingga itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal mengapa approval rating Pak Jokowi masih sangat tinggi, saya pikir ini terkait soal prioritas isu ya di publik kita ya. Kalau kita lihat dari berbagai data survei yang kita kerjakan ya, baik setahun terakhir maupun mungkin dalam 5-10 tahun terakhir, isu-isu yang paling dianggap penting itu adalah isu ekonomi ya, terutama isu soal lapangan kerja, isu soal yang mahal dan lain-lain. Dan saya pikir kinerja Pak Jokowi dalam bidang ekonomi itu direspon sangat positif oleh publik. Oleh karena itu kemudian kalau kita lihat dalam berbagai survei ya, terutama kalau dalam temuan survei kita dalam 5 bulan terakhir,
itu selalu menunjukkan kepuasan terhadap Pak Jokowi selalu di atas 80%. Karena isu-isu utama yang menjadi prioritas publik itu sebetulnya dinilai baik kinerja Pak Jokowi terhadap isu-isu itu. Sementara kalau kita lihat dalam berbagai prioritas isu ya, isu-isu terkait demokrasi, isu-isu terkait dengan misalnya apa yang menjadi concern dari termasuk sivitas akademika yang kemudian beberapa hari ini memberikan kritik begitu keras terhadap Pak Jokowi, itu sebetulnya bukan isu yang kemudian menjadi isu di segmen pemilih secara luas ya. Itu memang isu yang sangat segmented di pemilih rata-rata di kelas menengah atas, sehingga memang kemudian isu-isu itu bagi dalam survei kita terkonfirmasi tidak punya pengaruh yang begitu signifikan terhadap kepuasan Pak Jokowi. Mas Haji, saya mau konfirmasi lagi, berarti sebenarnya isu-isu yang disampaikan dalam berbagai kritikan yang mengemuka saat ini juga sebenarnya sudah ditanyakan atau masuk dalam indikator dalam survei LSI dan IJA hingga akhirnya muncul hasil di atas 80% kepuasan kinerja Presiden Jokowi. Iya betul, artinya biasanya kan survei itu menanyakan apa kira-kira prioritas masalah yang dianggap paling penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah ya. Dan masalah-masalah utama itu selalu masalah-masalah ekonomi ya, masalah lapangan kerja, masalah soal sembako ya, kemudian masalah pertanian dan lain-lain ya. Jadi itu yang kemudian menjadi prioritas masalah. Masalah-masalah yang tadi yang soal demokrasi, soal pemerintahan ya, isu-isu yang segmented itu memang sebetulnya sangat kecil ya, rata-rata hanya di bawah 5%, sehingga memang ketika kritik yang kemudian kalau kita lihat isu-isu ini kan sebetulnya isu khas di kelas menengah atas ya, sehingga memang ini punya resonansi di kelas pemilih kelas menengah atas, sementara di pemilih kelas bawah itu sebetulnya bukan isu yang menjadi prioritas ya, sehingga kita lihat memang secara approval rating Pak Jokowi, kritik-kritik ya pasca putusan MK ya terkait soal undang-undang batasan usia cawapres, itu kan begitu keras kritik yang dikemukakan oleh berbagai kalangan, terutama di kelas mungkin kampus maupun kelas menengah atas. Namun kita lihat sebetulnya tidak punya pengaruh yang signifikan ke pemilih secara mayoritas karena memang isu ini adalah isu yang sangat segmented. Oke. Saya mau ke Bang Dhanil kalau gitu. Seperti yang tadi disebutkan Mas Aji, kritikan ini bermunculan 12 hari atau beberapa belasan hari menjelang pemilu 14 Februari mendatang, Bang Dhanil. Kalau TKN Prabowo Gibran melihat dan menanggapi dari kritikan dari sejumlah sivitas akademika juga guru besar ini gimana, Bang Dhanil? Pertama tentu ini adalah hak demokrasi yang perlu dilakukan. Artinya ada pressure group yang melakukan kritikan, kemudian penyeimbang bagi demokrasi, dan pressure group seperti ini kita butuhkan terutama dari kampus, karena kita anggap kampus adalah center of excellence yang bisa menjadi pusat pencerahan ketika ada kekeliruan dan sebagainya. Namun ini namunnya Mbak, saya ini berangkat dari kampus. Saya akademisi, kemudian saya memutuskan dulu saya adalah ASN di kampus, dosen di kampus, salah satu kampus negeri. Kemudian saya memutuskan mundur karena salah satu kekhawatiran saya dan keprihatinan saya adalah di 2018 yang lalu itu kampus tidak lagi jadi center of excellence, kampus tidak lagi menjadi kekuatan penyeimbang. Misalnya sejak 2014 sampai dengan 2018 bahkan sampai 2020, 2023 dan seterusnya, itu kita tidak jarang sekali mendengar kampus menjadi kekuatan penyeimbang yang secara konsisten itu terus misalnya mengawasi kinerja pemerintah. Cenderung sepi sekali, sehingga saya sempat berpikir sebenarnya para intelektual di kampus, para akademisi itu sedang berasik masyuk di kampus. Nah, baru kemudian beberapa hari jelang pemilihan ini, di jelang 12 hari jelang pemilihan ini, kita dengar orkestrasi
kritik yang sangat keras berasal dari beberapa kampus, dari beberapa akademisi. Saya tidak ingin menyebut beberapa kampus lah, dari beberapa akademisi, karena itu merepresentasikan para akademisi di kampus itu. Nah, ini yang kemudian kita hormati sebagai salah satu tugas akademisi, para intelektual untuk menjadi pressure group. Namun tidak bisa disalahkan kemudian muncul tafsir kenapa muncul 12 hari jelang pemilihan, tapi sepi, bertahun-tahun itu kita sepi dengar ada kekuatan penyeimbang yang secara konsisten itu menyuarakan sebutlah kekurangan, kealpaan dari tugas-tugas pemerintah. Jadi kemudian tidak aneh seperti tadi Mas Aji misalnya menerjemahkan ini tidak bisa lepas dari orkestrasi politik yang sedang dimainkan oleh beberapa pihak menggunakan kekuatan-kekuatan intelektual yang ada di kampus. Bang Nahdil, jadi kalau kita lihat judul kita, saya mau penegasan dari Bang Nahdil, menurut Anda ini murni aspirasi atau politisasi? Bagi saya ini politisasi, itu jelas kan. Jadi kalau kemudian pihak kampus misalnya menolak ini politisasi, karena tidak ada konsistensi selama ini dilakukan beberapa tahun belakangan, hanya dilakukan menjelang 12 hari pemilihan. Itu pertama, Pak. Kemudian yang kedua, saya melihat gelagat tidak elok terkait dengan gerakan-gerakan belakangan ini muncul. Sebelumnya kita perhatikan ada upaya mengglorifikasi atau memasifikasi isu upaya pemakjulan terhadap Presiden Jokowi. Bahkan beberapa agenda-agenda lainnya yang karakteristiknya itu kecenderungan melakukan delegitimasi terhadap Pak Jokowi sebagai presiden. Ini sebagai gerakan ketika melakukan delegitimasi terhadap Pak Jokowi sebagai presiden, mereka berharap ini punya dampak terhadap elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ini direpresentasikan sebagai petahana bagi rival-rival politik pada saat ini. Nah, upaya-upaya delegitimasi mulai dari pemakjulan sampai hari ini kita temukan ada orkestrasi delegitimasi terhadap demokrasi kita yang dilakukan oleh sekelompok orang dari beberapa kampus. Ini tidak bisa lepas dari fakta bahwasannya potensi menang Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak bisa dielakkan lagi. Arus besar dukungan rakyat terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sangat besar, kemudian membuat sekelompok orang yang menjadi rival politik itu khawatir, bahkan putus asa. Ini saya sebut gerakan putus asa. Salah satu gerakan akhirnya itu adalah bagaimana mendelegitimasi Pak Prabowo dan Mas Gibran melalui Pak Jokowi. Jadi yang didelegitimasi itu adalah pemerintahan Pak Jokowi. Kan orkestrasinya jelas. Jadi seolah-olah ada pengunduran diri yang bernuansa etik, sesungguhnya itu adalah nuansanya elektoral, bukan nuansa etik. Karena kalau mau mundur sejak awal ya harusnya sudah dilakukan ketika menjadi cawapres dan sebagainya. Jadi Mbak, saya melihat jangan sampai model-model gerakan ini justru merusak demokrasi kita, tapi dibingkai menggunakan kata-kata seolah ingin menyelamatkan demokrasi. Karena faktanya, misalnya survei-survei LSI dan sebagainya, semua lembaga survei, justru Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan bertarung secara demokratis dan menang secara demokratis. Tapi kemudian upaya-upaya demokratis dan mau menang demokratis ini seolah-olah mau digunakan langkah akhir, yaitu tadi merusak suasana demokrasi dengan upaya mendelegitimasi, dengan upaya menegasikan suara-suara rakyat. Oke, gerakan putus asa tadi kalau kata Bang Dhanil menyebutnya. Saya mau tanyakan ke Mas Aji kalau gitu. Tadi kalau Mas Aji bilang isu-isunya ini
tidak berpengaruh banyak karena bukan menjadi isu yang bisa dibilang bukan isu yang populer di tengah masyarakat atau surveyor atau responden Anda. Kalau orang yang menyampaikan isunya atau yang menyampaikan kritiknya seberapa berpengaruh? Dalam hal ini kan akademisi yang kemudian menyampaikan kritikannya. Apakah kemudian jadi punya dampak dan efek terhadap Pilpres atau sama saja, Mas Aji? Ya, kalau memang kalau kita lihat dari sisi mereka yang kritik, kan sebetulnya adalah tokoh yang punya kredibilitas lah di publik ya, karena mereka adalah tokoh guru besar, kemudian dari kalangan kampus ya. Jadi tentunya pasti ya tadi saya sama bahwa kritik-kritik seperti ini kan sebetulnya kritik yang baik dalam proses demokrasi kita ya. Nah, tapi memang pertanyaannya kenapa baru sekarang kritiknya ya? Karena kalau kemudian kritik ini karena juga terkait dengan proses praktis elektoral, proses praktis pemilu, maka saya pikir ini adalah langkah yang sangat disayangkan ya, karena harusnya kemudian kritik-kritik ini sudah lama disampaikan oleh pihak kampus, seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Daniel ya. Nah, jadi kalau dari sisi tokoh memang punya kredibilitas, tapi menurut saya kalau kemudian kritik ini ditujukan untuk menurunkan kredibilitas Pak Jokowi ataupun mengganggu ya approval rating Pak Jokowi, saya pikir kritik itu tidak tepat sasaran ya, karena kritik atau isu yang disampaikan bukanlah isu-isu yang bagi masyarakat secara luas, isu-isu yang menjadi prioritas ya. Karena isu yang menjadi prioritas itu adalah isu-isu yang menyangkut dengan isu-isu ekonomi, apa yang kemudian menjadi masalah konkret, masalah yang paling real yang dihadapi oleh masyarakat ya. Sehingga memang ya kita juga jarang mendengar ya dari pihak kampus ya terkait dengan masukan kritik terkait dengan apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan isu-isu ekonomi. Jadi kalau isu-isu ekonomi yang kemudian menjadi kritik oleh pihak kampus ya terkait dengan kebijakan ekonomi Pak Jokowi dan lain-lain, saya pikir itu mungkin punya pengaruh karena itu isu yang paling penting bagi masyarakat. Tapi ini isu yang memang sangat, tadi sekali lagi saya bilang sangat segmented. Ya. Kalau kita bicara proses elektoral, memang kita harus lihat populasi terbesar ya. Populasi terbesar kita adalah pemilih yang memang lebih concern terhadap isu ekonomi, sehingga saya pikir bahwa isu ini mungkin tidak punya resonansi yang begitu kuat ke masyarakat secara luas ya, karena bukan merupakan isu-isu yang penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas bawah. Oke, saya mau ke Bang Dhanil karena Presiden Jokowi juga sudah berkomentar terkait dengan berbagai kritik yang bermunculan. Presiden Jokowi memberikan lampu hijau atas nama kebebasan berekspresi dan juga berpendapat. Singkat saja, saya punya waktu 2 menit, Bang Dhanil mungkin bisa menerjemahkan pesan apa sebenarnya kita bisa dapatkan dari sikap Pak Jokowi yang kemudian mempersilahkan untuk kebebasan berpendapat. Iya, Pak Jokowi harus bersikap demikian, Mbak. Artinya ini adalah instrumen demokratis. Artinya para intelektual itu punya kebebasan mimbar untuk menyuarakan kritikannya. Dan kita hormati, bukan hanya Pak Jokowi menghormati, kami misalnya di pihak Pak Prabowo Subianto juga sangat menghormati. Bahkan nanti ketika Pak Prabowo menjadi presiden, kami berharap ada konsistensi kritik yang terus dilakukan oleh para intelektual, karena kita ingin kampus itu dan para intelektual itu menjadi dalam tanda kutip brahmana yang terus memberikan nasihat kepada para satria. Itu para satria itu ya para eksekutif, presiden, menteri dan sebagainya. Nah, kita butuh konsistensi itu. Tapi kalau dalam kasus hari ini kita melihat ini bukan tugas-tugas kebrahmanaan atau tugas-tugas untuk menasehati dan segala macam atau mengkritik, tapi kami justru melihatnya ini seperti orkestrasi elektoral, orkestrasi sekelompok orang yang sudah putus asa melihat maksimalnya, magnitudnya dukungan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan hari ini untuk menurunkan magnitud atau dukungan yang besar terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah mendelegitimasi pemerintahan Pak Jokowi. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi ini bukan orkestrasi konsisten para intelektual, tapi ini adalah orkestrasi elektoral para intelektual.
Baik, terima kasih peneliti LSI Dinija, ada Mas Haji Alfarabi dan juga jubir TKN Prabowo Gibran, Bang Daniel Anzar Simanjuntak sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Salam sehat Bapak-Bapak.